Langkah berikutnya yang saya akan lakukan di sini adalah mempersiapkan background dari website. Jika Anda lihat untuk Windows dari bagian layer, Anda bisa lihat di sini ada untuk button, text, dan image. Jika pada button saya hilangkan, maka akan tulisan button akan hilang, teks juga demikian. Dan kali ini karena saya membutuhkan untuk background, jadi Anda bisa lihat posisi background berada pada dua gambar di bawah yang saya tunjukkan di sini. Dan untuk yang lainnya, saya akan nonaktifkan untuk visible-nya, jadi tidak akan terlihat. Dan ya, image juga harus kelihatan. Dan jika sampai di sini, saya akan maximize terlebih dahulu. Maksud saya akan zoom kecil. Jadi ini hanya untuk memastikan bahwa semua gambar terlihat. Yang berikutnya adalah menggunakan untuk slice tool, atau dengan menekan tombol K di keyboard, lalu slice. Dalam penggunaan slice hanya klik and drag, klik, tahan, dan drag pada bagian yang akan di slice atau akan dipotong. Dan ya, setelah di slice, Anda bisa lihat pada bagian web content di sini terdapat index. Ini merupakan bagian yang saya slice sebelumnya. Dan jika pada bagian untuk slice, Anda bisa lihat di sini tipe image dan nama. Name-nya saya akan ganti dengan nama background. No URL dan dimension. Di sini juga ada dimension 675 dan sekian-sekian. Sampai di sini. Berikutnya adalah untuk ini optimize. Di sini ada JPage dan ada untuk presence-nya atau ya presence. Jadi misalnya JPEG, di sini ada beberapa pilihan. Yang akan saya pilih adalah untuk medium. Lalu saya akan setting quality dan saya akan naikkan sedikit quality-nya menjadi 40. Semakin tinggi quality, maka suatu size dari gambar Anda akan semakin besar. Dan jika semakin besar, maka kecepatan download untuk website juga akan semakin lambat. Setelah mendapatkan untuk gambar background, kali ini saya akan memilih untuk file, lalu save as. Anda bisa lihat di sini. Oh, bukan, maksud saya save optimize as. Dan di sini ada untuk folder dengan nama templates. Jika Anda lihat di sini templates 04, lalu saya memilih file dengan nama templates. Dan di sini ada untuk pilihan file name, biarkan background, lalu untuk save as type, Anda bisa lihat image only. Ada juga pilihan untuk HTML and image atau HTML only. Kali ini karena saya hanya membutuhkan untuk image, jadi image only. Dan dalam berikutnya juga akan selalu image only, karena yang dibutuhkan di sini hanyalah image dan bukan tag HTML. Yang Anda perlu ketahui ketika Anda men-slice suatu gambar dari suatu Adobe Image Ready, ketika Anda memilih untuk HTML juga, maka tag-tag HTML tersebut atau desain website dari HTML tersebut akan berupa format table. Dan di sini ada untuk default setting, biarkan seperti itu. Dan untuk slice, biarkan dulu all slice, karena di sini hanya terdapat satu slice. Jadi save. Dan setelah di save, telah di save, jika Anda kembali ke templates, Anda bisa lihat di sini ada untuk background. Dan background, dan kali ini saya akan memasukkan untuk background di folder image dan background. Setelah background, lalu untuk Adobe Dreamweaver, kita akan ke Adobe Dreamweaver, lalu pilih untuk style CSS. Masuk saya ke HTML terlebih dahulu, lalu dilihat to design,
Anda pilih untuk tag body yang terdapat di kiri bawah. Tag body, aktifkan untuk bagian CSS, lalu pilih untuk new CSS rule. Tetapi sebelum untuk new CSS rule, Anda perlu untuk attach style sheet. Attach style sheet ini akan menghubungkan file CSS dengan halaman indeks. Jadi sini saya pilih untuk link dan oke. Setelah saya memilih oke, di index.php Anda bisa lihat di sini ada tambahan untuk suatu link, xref, lalu style CSS, rel atau relation, style sheet, dan tipe tag CSS. Jadi ini hanya membuat suatu link terhadap suatu file CSS. Dan saya kembali ke design, lalu saya pilih untuk tag body, lalu pilih untuk new CSS rule atau icon yang berada di sini, dan pilih untuk tag body. Di sini terpilih sendiri untuk body dan oke. Setelah oke, di sini saya hanya perlukan adalah background. Untuk background warnanya misalnya bukan seperti ini. Misalnya dan jadi B62161125 untuk background color. Ya, seperti ini Anda bisa lihat di sini ada background color berwarna seperti yang saya maksudkan. Lalu saya akan kembali memilih untuk body, lalu saya double klik. Anda bisa lihat kembali dapat diatur. Lalu background saya akan browse. Untuk browse saya akan ke image dan background. Oke, lalu apply. Untuk apply ini akan di repeat. Untuk melihatnya, jika saya ke template lalu saya ke index, atau di sini langsung saja, jadi saya refresh untuk halaman index. Tunggu, sebelumnya saya save dulu karena ini belum tersave. Saya kembali ke, dan Anda bisa lihat di repeat, artinya repeat X. So saya kembali ke body untuk CSS body dan memfixkan yang lainnya, yaitu termasuk background, repeat, no repeat, background attachment. Saya akan memilih untuk fix. Lalu background position, background position tidak. Lalu untuk mungkin untuk margin, jadi di sini saya memilih untuk box. Lalu margin untuk semuanya saya akan memilih 0 pixel. Saya apply, oke. Dan masih ada lagi satu, masih kembali ke background. Di sini ada untuk X position, center, dan Y position, top. Saya apply, saya oke. Saya ke CSS, save, dan kembali ke web browser. Dan ya, background berada di tengah. Yang berikutnya, ini merupakan penulisan CSS. Tetapi jika Anda lebih mengerti CSS, Anda mungkin bisa melakukan seperti ini. Jadi hanya menggabungkan semua teks CSS yang termasuk dalam grup background. Jadi termasuk no repeat dan termasuk untuk position. Jadi seperti ini, dan background position no, dan background color bukan background color tapi langsung background. Jika saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh, ini akan memperlihatkan hasil yang sama.